Oke, selamat pagi ya. Habis libur kemarin, tanggal geser liburan. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 ya. Ini diorder untuk Mitsubishi Expander dengan Toyota Avanza 2013 ya. Bohlam ini merupakan bohlam best seller. Kenapa saya bilang best seller? Karena bohlam yang paling laku ya, yang kita tawarkan. Bohlam paling terang di kelas 3 warna, bohlam yang paling awet ya, paling awet. Kenapa saya bilang paling awet? Karena jarang sekali komplainnya ya. Jika bohlam ini tidak awet, banyak komplain, saya juga tidak mau jual. Kenapa? Saya dirugikan, Anda juga sebagai pembeli pasti merasa dirugikan. Walaupun ada yang namanya garansi ya. Tetapi kita mau bermain yang aman-aman saja, jadi supaya Anda pakainya enak, tenang, aman, dan nyaman, dan saya juga jual hati tenang, ya, seperti itu. Oke, kenapa bohlam ini saya bilang bohlam yang terbaik di kelas 3 warna? Karena ini bohlam paling terang, ya. Bukan hanya terang, tapi dia juga harus menghasilkan cut off yang bagus, fokus yang bagus, ya. Jangan sampai menyilaukan orang, ya. Terangnya harus padat ke jalan, ya. Jangan sampai terangnya adalah ke atas pohon seperti itu. Memang banyak di pasaran yang menawarkan LED. Anda bisa bingung mana yang bagus, mana yang terbaik. Semua pedagang bilang bagus. Nah, untuk Anda yang bingung mau menyimak apa keunggulan LED ini, Anda bisa nonton video saya ya sampai akhir. Anda mau beli bohlam ini, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Anda bisa beli di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Harga bisa berbeda-beda ya, tergantung dari marketplace-nya. Kenapa? Karena seperti Shopee ngecas saya 10.000. Seperti Bukalapak di Super Seller saya dicas berapa persen. Seperti di Tokopedia saya dicas oleh Power Merchant, harganya jadi bisa berbeda-beda ya. Jadi kita sesuaikan harganya berbeda, tapi jika Anda ingin yang paling murah adalah Anda WhatsApp ke saya 089826938838. Anda bisa transfer melalui BCA. Saya kasih harga best price ya. Tapi kalau buat Anda yang ragu di order melalui transfer BCA, takut saya kabur, takut saya tidak kirim barangnya, ya Anda beli di marketplace saja. Bebas ya, saya tidak pernah memaksa Anda untuk transfer ke BCA langsung atau ke mau pakai marketplace, monggo. Oke, jadi ini bohlam paling terang ya, kelas 3 warna. Kenapa saya bilang paling terang? Karena saya belum menemukan yang lebih terang ya. Saya juga survei ke pasaran. Ini 3 warna paling terang, real 30 watt. Memang wattnya tidak terlalu besar. Pak, Bapak yakin jual 30 watt sedangkan bohlam lain sudah 60 watt, sudah 75 watt, sudah 80 watt. Oke, pengertian watt itu kita harus berbicara watt itu harus real. Real itu adalah watt yang dibaca oleh yang namanya alat ukur wattmeter. Ya, jangan berdasarkan katanya atau berdasarkan tulisan-tulisan, karena banyak yang menjual online semua faktanya tidak real. Jadi tidak sebenarnya. Wattnya tidak jujur. Oke, ada pedagang yang bisa menyatakan wattnya sekian. Oke, kita apresiasi. Tetapi ada syarat kedua bohlam bagus, adalah harus stabil. Stabil ini dalam arti kalau sudah nyala 30 watt ya harus 30 watt terus. Jadi kalau Anda di Jakarta, Anda jalan dari Jakarta ke Bandung malam hari, atau Anda dari Jakarta ke Cirebon malam hari Anda jalan, Anda berangkat dari Grogol, ya kalau dinyalakan dari Grogol 30 watt sampai Cirebon harus 30 watt. Itu intinya stabil. Ya, banyak LED di pasaran watt awalnya besar. Tetapi setelah dinyalakan 5 menit saja dia ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, karena katanya panas. Dia panas, dia menurun. Oke, dia panas, dia menurun, tetapi kalau gara-gara panas wattnya turun, berarti tidak cocok dong untuk market di Indonesia. Karena di Indonesia ini negara panas, tidak ada di Indonesia musim salju. Gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bilang paling terang? Ya, kita akan buktikan dengan alat yang namanya luxmeter. Di sini luxmeter saya baru memang ya. Dulunya bukan merek ini. Sekarang saya sudah mengganti baru. Jadi per tanggal 20 ya. Sekarang kan sudah 21 tuh. Ya, Anda bisa lihat tanggalnya 21. Kemarin tanggal 20, mulai per tanggal 20 Oktober kita menggunakan alat ukur yang baru dari Unite
Nah, di sini bisa mengukur satuannya lux dengan FC. FC itu adalah foot candle. Jadi kita akan mengukur ke depannya dengan satuan FC. FC itu foot candle. Satu FC itu 10,6 lux. Jadi kita akan mengukur dengan foot candle. Foot candle itu bagaimana ya penjelasannya, Anda bisa cek di Google ya patokannya, tapi kita akan mengukur berdasarkan patokan terhadap halogen. Jadi halogen 55 watt itu berapa ya? Di sini ada halogen 55 watt dari tipe H7 atau H4, sama saja kekuatan powernya. Kalau yang namanya 55 watt halogen itu ya pasti foot candle-nya segitu. Gitu ya. Nah, kita akan mengukur ini foot candle-nya dari halogen H7 itu 96. Oh sorry, 100. 102 ya. Jadi halogen ini 97 ya foot candle-nya. Jadi foot candle-nya dari halogen H, kita nggak berbicara H berapa, tapi yang pasti 55 watt itu adalah tadi 95 sampai 100 lah kira-kira ya. Jadi terbaca adalah 97. Nah, kita akan ukur foot candle-nya dia. Ya, foot candle-nya dari bohlam ini. Jadi foot candle ini sekitar 350 ya. Nah, kita cari nilai maksimalnya 350. ...355 sekian ya aslinya. Nah, ini maksimal nih. 350-an lah ya. Jadi foot candle-nya cahaya ini adalah 350-an. Sedangkan kalau tadi halogen 55 watt itu 100. Artinya bohlam ini 3,5 kali lebih terang. Dan faktanya ini adalah ini benar. Saya dulu menggunakan satuan lux. Luxnya halogen kita ukur adalah 1000. Sedangkan bohlam ini saya sudah ngomong 3500 lux. Berarti bohlam ini bisa 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar 55 watt. Jadi ini berdasarkan fakta ya. Jadi berdasarkan alat ukur yang bisa diuji klinis gitu ya, dibuktikan. Jadi saya tidak berbicara asal ngomong gitu ya. Jadi bohlam ini memang 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Foot candle-nya atau lux-nya, kalau kita berbicara lux itu 10 kali. Karena satu foot candle itu 10,6 lux. Nah, sedangkan foot candle-nya dia adalah 100 tadi halogen 55 watt. Foot candle-nya dia sekitar 350. Jadi setara gitu ya. Jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ini berdasarkan alat ukur yang namanya luxmeter. Dibuktikan ya. Karena kita perlu yang namanya pembuktian ya. Semua orang akan bilang bohlam yang dia jual adalah terang. Ya, tapi terangnya seberapa terang kita harus buktikan. Ya. Nah, sudah terbaca lux-nya 3500 atau foot candle-nya. Nah, kita akan buktikan lux-nya ya. Sekalian. Ya, ini lux nih satuannya. Lux-nya kita akan buktikan ya. Tuh, sekitar 3500. Oh, bisa 3700 malah tuh. Nah, maksimum 3700. Ya, ini kita ukur di jarak yang sama dengan halogen. Jadi bohlam ini bisa 3,5 kali lah lebih terang daripada halogen standar. Ya, ini berdasarkan uji coba pembuktian. Jadi bukan asal-asal kita ngomong. Ya, saya tidak berani asal-asal ngomong karena kenapa? Saya orang teknis dan banyak juga yang pedagang yang nggak suka atau banyak juga pedagang ini banyak yang pedagang besar, banyak juga pedagang yang ikut menjual. Ya, ikut menjual ini dalam arti ya gue ikut-ikutan jualan lah kecil-kecilan gitu ya. Nah, banyak yang bersaing dengan saya juga, mereka tidak senang dengan apa yang data yang saya sajikan. Kenapa? Karena ya saya ngomong apa adanya. Kalau bagus ya saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek gitu ya. Nah, LED ini makanya saya bilang paling terang di kelas 3 warna.
Ya, paling terang. Ada orang yang merasa nggak suka karena dia nggak jualan. Karena dia tidak jualan tipe ini, gitu ya. Nah, kenapa bolam ini saya bilang bolam best seller dan bolam terbaik? Karena bolam ini all weather. All weather itu adalah segala cuaca. Bolam ini bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning, ya. Jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca, segala musim. Karena kenapa? Sekarang sudah masuk ke musim hujan, ya. Musim hujan. Jadi musim hujan udahlah, Anda nggak usah berpikir macam-macam beli bolam yang warna putih. Anda beli bolam yang eh, ini yang segala cuaca lebih menguntungkan buat Anda. Kenapa? Karena putihnya Anda bisa pakai pada saat eh, jalanan kering, putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan basah, ya. Kuningnya Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut. Jadi bolam termasuk bolam segala cuaca, all weather, ya. Segala cuaca, segala musim, all weather. Ya, kita kembali lagi ke satu syarat bolam bagus adalah watt dan looksnya harus gede. Gedenya di sini dalam arti adalah harus real, sesuai dengan bukti atau fakta. 30 watt berdasarkan alat ukur wattmeter. Kita baca wattnya berapa, ya. Nah, ini wattnya berapa? Tuh, ya. 30, ya, 30 koma. Wattnya ya 30, ya kita bilang 30. Jangan wattnya Anda bilang 50, ya Anda bilangnya 75, tapi kebanyakan biasanya wattnya sekitar 20, dia bilangnya gede. Digede-gedein lah, banyak pedagang seperti itu. Ya, kita berdasarkan fakta, wattnya 30 watt, lux-nya itu FC-nya, foot candle-nya adalah tadi 350 ya, foot candle-nya. Jadi lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Ya. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak permasalahan bolam watt awalnya gede, lux awalnya gede, tetapi setelah dinyalakan 5 menit dia turun, ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena kepanasan. Ya, dengan alasan panas dia wattnya turun. Kalau begitu tidak cocok dengan iklim di Indonesia, karena iklim di Indonesia adalah panas. Makanya Anda harus beli LED yang stabil. Yang stabil itu adalah yang paling benar, ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa di-adjust. Ini penting, kenapa harus bisa di-adjust, supaya bohlam ini bisa membentuk cut off yang sesuai, memfokuskan sinar dan menggeser bayangan gelap, ya. Makanya penting untuk yang namanya bisa adjustable. Anda beli bolam yang fix fokus, Anda rugi. Anda sebagai pemakai Anda rugi, Anda sebagai pedagangnya nggak rugi karena dia udah terima duit. Tetapi kalau Anda sebagai pembeli yang cerdas, Anda wajib beli yang adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar, ya. Karena kita mengkonversi dari halogen standar, kita mengubah ke LED, tentu LED-nya harus yang bisa menyesuaikan ke reflektor halogen. Makanya kenapa perlu LED yang bisa adjustable. Kalau Anda beli yang fix fokus, Anda rugi. Intinya gitu aja dulu. Kalau Anda yakin, Anda boleh beli. Kalau Anda merasa saya ngomong doang, ya nggak usah beli. Nah, di sini ada yang namanya payung. Nah, payung ini sangat penting ya untuk membentuk cut off. Nah, ini akan kita kalibrasi, akan kita maksimalkan lagi. Kenapa butuh dimaksimalkan? Karena ini kan universal ya. Makanya untuk Anda yang beli di saya meminta Anda, menghimbau Anda kalau sudah beli, kasih tahu saya untuk mobil apa, tahun berapa, kirimkan foto depan mobilnya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi supaya hasil outputnya bagus. Jangan sampai Anda enak tetapi mengganggu orang lain. Jangan sampai Anda beli LED ini tetapi sinarnya tidak napak di jalan. Ngambang, high low-nya terbalik, ini itu banyak permasalahan di luaran ya. Saya mau Anda istilahnya udah bayar, saya sudah mendapatkan uang, saya mau juga Anda mendapatkan nilainya gitu loh. Jangan sampai Anda beli sampah seperti itu ya. Saya tidak mau, karena saya jujur terus terang, saya hobi, saya juga berdagang, memang hobi dan berdagang. Kalau Anda mencari orang yang berdagang doang, barang jelek pasti dia akan bilang bagus. Sama seperti tukang gorengan, walaupun pisang gorengannya nggak manis, lu tanya dengan dia, bang pisangnya manis nggak, dia akan jawab manis karena dia taunya berdagang. Ya, kalau saya hobi dan berdagang, jadi kalau hobi, kalau barangnya jelek saya tidak mau jual. Saya ragu-ragu untuk menawarkannya. Tetapi kalau barangnya bagus, saya lantang berani merekomendasikan seperti itu.
Ya, jadi penting syarat ketiga adjustable. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Memang bayangan gelap LED ini memang agak besar, tetapi karena syarat ketiganya terpenuhi, ya bisa digeser. Nah, makanya itu bisa meminimalisir bayangan gelap. Ya, bayangan gelap LED ini memang besar, tuh. Ya, besar. Kalau Anda mau cari LED bayangan gelapnya yang kecil adalah Anda bisa pakai Cree XHP50 second generation double Cooper PCB, itu kecil bayangan gelapnya. Kenapa? Karena chipnya ada lensanya, dia membantu pembiasan ke depan. Ya, tetapi ini syarat ketiga terpenuhi untuk adjustable, bayangan gelapnya kita bisa geser. Ya. Selanjutnya adalah bolam tidak boleh storing. Nah, ini banyak orang meremehkan soal storing. Gua nggak penting lah, nggak storing juga nggak apa-apa, ya nggak masalah juga. Karena kan tiap-tiap orang mempunyai tujuan akhir yang berbeda. Tetapi kalau Anda sebagai pembeli yang cerdas dan paham, ya untuk apa Anda beli bolam yang storing? Itu merugikan Anda dong. Anda beli bolam yang tentu tidak storing, ya. Kenapa harus Anda beli bolam tidak storing? Karena storing itu adalah mengganggu. Jadi dia menghasilkan frekuensi yang mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Contohnya adalah radio. Video mobil Anda bisa gambarnya bergerak, garis-garis. Ya, mobil zaman sekarang semua sistem sensor, ya throttle by wire, ada TPS, ada sensor MAF, sensor ini. Nah, pada saat lampu nyala, jika lampu ini storing, itu bisa mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Contohnya mobil jadi lemot, berebet, segala macam. Itu karena storing. Ya, yang paling gampang, yang paling terdengar ya adalah itu. Kita nyalakan lampu, radio mobil Anda suaranya mati atau suaranya hilang. Nah, itu storing. Nah, LED ini tidak storing. Jadi lebih aman lah, lebih aman. Lebih aman, ya. Kalau Anda beli LED yang storing ya tentu ada mempengaruhi kerja mobil Anda. Ada orang yang bisa merasakan, ada orang yang tidak bisa merasakan. Karena ada orang yang taunya pakai mobil udah gitu aja. Tapi kalau Anda sebagai orang yang teknis, yang tahu paham tentang mobil, pasti Anda bisa merasakan, kok mobil gua agak lemot ya. Ada orang bisa membedakan seperti itu. Tapi ada juga orang yang tinggal pakai. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing Anda pribadi, tapi saya menyarankan lebih baik beli bolam yang tidak storing. Karena banyak sekali LED di pasaran yang storing. Contoh yang storing yang paling gampang adalah Philips Ultinon Essential G2. Nah, ini percobaan storing ini ada, Anda bisa nonton di YouTube saya demokan di sini menggunakan radio. Sekalipun merek terkenal, Pro 7 aja, P730, P740, P750, atau F3 atau apa, itu bisa storing, bro. Kenapa bisa storing? Karena drivernya, filternya kurang bagus. Seperti itu. Kalau Anda pemain pemancar, ya, atau Anda orang-orang orari, atau Anda bekerja di bidang seluler, komunikasi seluler, yaitu di bagian telkom, apa telco, bukan telkom ya. Telkom kan perusahaan negara BUMN. Kita berbicara bergerak di bidang telco, pemancar itu harus filternya bagus. Jadi tidak boleh ada noise di bandwidth-nya dia, di samping-sampingnya, ya. Jadi ini penting, makanya itu ada hubungan dengan apa? Dengan filter. Kalau Anda terganggu, filternya filternya tidak bagus, itu bisa mengganggu frekuensi kerja elektronik lain, gitu ya. Nah, contohnya ya LED ini terhadap radio, terhadap sensor-sensor lain. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, ini sangat penting soal pendinginan. Kenapa? Karena LED itu butuh pendinginan. Kalau LED itu panas, dia ngedrop. LED itu panas, dia meredup. LED itu panas, wattnya turun, ya, umurnya pendek. Nah, masa kau Anda mau beli LED yang umurnya pendek? Tentu saya berharap Anda beli LED ini awet. Anda bisa pakai 2-3 tahun minimal. Ya, 2-3 tahun minimal itu udah bagus kalau saya bilang, ya. Kalau Anda berharap ini bisa dipakai 5 tahun, ya gambling, hoki-hokian. Tapi minimal 2 tahun, 3 tahun itu harus bisa, ya. Nah, masa Anda mau beli LED yang hanya bisa dipakai 1 bulan? Kan tidak mungkin seperti itu, benar nggak? Nah, itu syaratnya penting makanya untuk pendinginan, karena umurnya LED itu dipegang oleh pendinginan. Nah, pendinginan LED ini ada heatsink. Heatsink ini penting, heatsink dengan kipas. Banyak LED di pasaran pendinginnya hanya kipas, tanpa heatsink. Heatsink itu apa sih? Heatsink itu adalah sirip-sirip. Sirip-sirip makin gede, makin bagus. Makin tinggi, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Makin dia tipis, makin bagus. Ya, makin tipis, makin banyak, makin bagus.
supaya lebih cepat membuang panasnya ya. Jangan lupa kalau masang LED ini adalah PNP ya, tanpa perlu robek-robek karet. Anda lepas dulu ininya, ini dilepas dulu nih, udah dilepas, klipin, sudah diklipin, pasang karet. Jadi karet itu duduk di dudukan kaki tiganya. Karetnya sudah masuk, sudah ini, baru LED-nya masuk. Nah, Anda bisa lihat ini heatsinknya terlihat. Heatsink makin terlihat, makin lebar, makin banyak, makin tinggi, makin bagus. Kipas angin akan berputar, angin akan meniup, dia akan sirkulasi keluar dari celah-celah ini heatsink. Seperti itu. Kalau LED Anda tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kenapa saya bilang tidak ada pendinginan? Karena desain karetnya ada pembungkus seperti ini, jadi kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Jadi sama dengan LED Anda tidak ada pendinginan. LED tidak ada pendinginan, panas ya, itu tadi saya sudah bilang, wattnya ngedrop, cahayanya menurun, umurnya pendek. Ya. Jadi Anda tinggal beli cocok-cocokan LED yang cocok-cocokan untuk LED yang saya deskripsikan, itu syarat bolam bagusnya. Jadi Anda bisa memilih. Dan Anda tidak perlu merobek-robek karet ya. Pakailah karet original bawaan pabrik, tidak perlu Anda jebol ya, karena kalau Anda jebol debu air masuk. Jangan mau Anda dengan pedagang yang karetnya, pemasangan karetnya dijebol ya. Anda salah besar itu. Ya, jadi bagusnya di mana saya bisa jabarkan, bolam ini paling terang ya di kelas 3 warna. 3000 Kelvin adalah warna kuning. Nih. 6000 Kelvin adalah warna putih. Putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin. High beamnya tetap warna putih. Kenapa warna putih lebih unggul atau lebih sering dipakai? Karena musim hujan tidak tiap hari hujan. Jadi tetap Anda dominan adalah warna putih. Warna yang kedua yang Anda bisa pakai adalah 4300, itu di mode paling terang biasanya. Kenapa paling terang saya bilang? Kalau di jalanan basah atau di jalanan gelap, Anda nyalakan putih kuningnya, 4300 Kelvin. Ya. Nah, kalau Anda ketemu hujan atau kabut, Anda kalau nyalakan putihnya, Anda tidak bisa jalan mobil Anda. Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Makanya kenapa bolam ini bolam all weather, segala cuaca, segala musim. Ya, Anda mau adu ini dengan merek apapun yang wattnya katanya lebih terang, warna putih, tapi kalau ini bolam all weather, segala cuaca, ini lebih unggul. Ya, 3 warna. Ya. Kenapa 3 warna bukan 2 warna ya? Sekalian dong. Ini ada chip putihnya, ada chip kuningnya. Putihnya bisa nyala warna putih, kuningnya bisa nyala warna kuning, dan 2 buah chip ini bisa nyala bareng. Seperti itu. Ya. Jadi bolam ini termasuk bolam best seller ya, paling laku, paling terang di kelas 3 warna dan awet. Ingat, Anda beli di saya menempelkan stiker ya, logo garansi. Jadi kalau Anda beli di luaran tidak ada logonya, berarti itu bukan produk saya. Jadi saya tidak menjamin kualitasnya. Ya, yang pasti adalah kalau Anda beli di saya akan saya kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya ini. Payungnya ini kita kalibrasi supaya hasilnya lebih maksimal. Ya, supaya hasilnya maksimal, Anda pakai aman dan nyaman. Anda membeli LED ini tidak perlu Anda setting-setting tinggi rendah. Ya. Tidak perlu Anda setting-setting tinggi rendah reflektornya. Kenapa? Karena kalau sorotan mobil Anda lampunya dengan halogen sudah bagus, Anda ganti ini, Anda tinggal PNP, tinggal colok soket, selesai ya. Anda tidak perlu mengadjust tinggi rendah. Kenapa? Karena tinggi rendahnya akan sama seperti halogen. Kalau Anda beli lampu LED terus merasa ketinggian atau glare, Anda perlu setting, berarti yang salah bukan reflektor mobil Anda, yang salah adalah LED-nya, tidak dikalibrasi, tidak ada cut off-nya, ya, tidak sesuai anatominya. Ya, saya menjual LED yang sesuai anatominya dengan halogen. Kenapa? Karena reflektor mobil Anda punya lahirnya pakai halogen, tentu Anda harus pakaiin LED yang anatomi sesuai dengan halogen. Sama seperti kita berbicara begini, Anda orang Indonesia, lahir di Indonesia adalah makan nasi. Ya, orang Indonesia lahir itu makan nasi. Nah, terus Anda disuruh ubah, lu nggak boleh makan nasi, lu makan roti aja kayak bule, nggak bisa kan? Ya, intinya perumpamaan seperti itu. Jadi Anda harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Kenapa? Karena reflektor mobil Anda lahirnya menggunakan halogen, bukan menggunakan HID atau bukan menggunakan LED. Ya, oke. Jika Anda berminat LED ini, Anda bisa cek di deskripsi di bawah link pembeliannya ya. Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Tapi kalau Anda mau harga lebih murah, Anda bisa WhatsApp saya. 0898 269 3838. Anda tinggal transfer BCA, kirim menggunakan JNT. Oke? Terima kasih.